Selamat siang generasi muda, perkenalkan saya Laila Muna Nabila. Kita akan melakukan sharing dengan salah satu generasi muda yang bernama Fajril yang memiliki salah satu usaha di bidang minuman yaitu boba. Nah, jadi samping saya ada Kak Fajril. Gimana kabarnya Kak Fajril? Alhamdulillah baik. Oke, di sini saya akan sharing menanyakan tentang banyak hal kepada Kak Fajril. Kenapa Kak Fajril memilih usaha minuman boba padahal banyak usaha yang lainnya seperti barbershop, coffee shop atau yang lainnya? Kenapa saya tertarik dengan usaha boba ini? Karena sudah marak ya, sudah banyak yang beralih gitu ke usaha minuman boba ini. Jadi saya sudah searching juga bahwa ternyata boba ini berasal dari bahasa Jepang. Kalau kita artikan bahasa Indonesia itu adalah teh susu mutiara. Jadi boba itu susu mutiara. Jadi itu yang boba-bobanya itu mutiara, gitu kan. Jadi saya merasa ini hal yang unik. Ini usaha yang unik. Karena bagi saya usaha coffee shop, barbershop ataupun restoran itu sudah banyak yang kita temui. Tapi ini usaha yang kekinian, yang bisa dibilang banyak peminatnya itu anak-anak muda seperti kita ini. Tapi tidak cuma anak muda, banyak juga kalangan-kalangan orang tua yang lebih dewasa atau lansia juga tertarik dengan minuman ini, karena minum itu sambil ini sambil gitu. Oke. Lanjut pertanyaan, saya akan menanyakan modal awal kakak dalam usaha ini. Saya membangun usaha ini pertama sih dari orang tua, modal awal dari orang tua. Ya tahu sendiri sebelumnya saya juga belum bekerja di bidang yang lain gitu kan, tapi saya minta modal dari orang tua, digabung dengan teman saya, kami bertiga menggabung modal kami, dan akhirnya kita bisa membuka Boba Street ini yang sudah berjalan kurang lebih sudah satu tahun lebih ya. Dan alhamdulillah berjalan 7 bulan itu modal yang saya pinjam dari orang tua saya dan modal teman saya itu sudah tertutupi lah gitu ya, seperti itu ya. Kakak sudah tertutupi, tapi kan ada aja tuh persaingan di usaha. Benar. Iya, banyak seperti yang dari awal saya bilang, banyak kalangan muda yang beralih profesi, yang tadinya dari coffee shop atau mungkin punya usaha restoran gitu kan, beralih ke boba ini. Saya merasa tertantang kan, walaupun banyak influencer, banyak selebgram yang beralih ke bidang ini, tapi kita juga mempunyai cara promosi tersendiri. Jadi saya juga kan sambil kuliah nih Kak, saya kuliah. Ketika saya punya tugas, saya bisa mengajak teman-teman saya, yuk kita kerja tugasnya di ini street boba saya aja nih, gitu kan. Dan juga kedua, kita juga mempromosikan Boba Street ini ke beberapa selebgram. Jadi buat mesen boba ini nggak hanya order biasa aja, jadi kita juga bisa lewat GoFood atau GrabFood gitu kan. Jadi saya nggak merasa ngedown dengan banyaknya influencer yang beralih ke usaha minuman ini. Baik Kak, penjelasan yang tadi Kakak jelasin itu ada yang menarik. Gimana cara Kakak membalance waktu Kakak saat kuliah? Oh iya, untuk membagi waktu antara kuliah
ya awalnya emang sulit untuk membagi waktu antara kuliah saya dengan usaha boba ini. Tapi ya semua sih kembali dengan niat kan, kembali dengan niat karena saya mempunyai niat dari awal juga emang fashion saya di bidang bisnis usaha, dan teman-teman saya juga mempunyai niat dan tekad yang sama. Dan kebetulan salah satu teman saya ini kan kami bertiga nih, salah satu teman saya ini sudah tidak merintis perkuliahan, jadi dia yang mengontrol semuanya mulai dari manajemen, apa semua dia yang atur. Nah, saya dan teman saya yang satu lagi yang berkuliah, sesekali kita berkunjung ke sana, dan merasa saya lama kelamaan saya merasa bahwa usaha ini tuh tidak mengganggu kuliah saya, karena seperti yang saya bilang tadi, saya menyelesaikan tugas-tugas saya sembari nongkrong ya sama teman-teman saya di membahas di tempat usaha saya. Jadi usaha berjalan, tugas selesai gitu. Baik, yang tadi Kak Fajril jelasin, apakah Kak Fajril mempunyai motivasi atau saran untuk generasi muda yang lainnya? Oh iya, buat motivasi atau saran nggak banyak sih buat generasi muda yang lainnya. Intinya jangan mudah menyerah. Ketika gagal, coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jangan takut untuk mencoba, karena never try, never know. Kalau kita nggak pernah nyoba sesuatu yang baru, kita akan nggak tahu itu bakal terjadi kayak gimana gitu. Sama halnya saya juga sebelum bisa menyelesaikan bisa menutupi modal-modal yang kami bertiga pakai, itu banyak tantangannya, kayak rugi atau sempat hampir sudah pusing lah udah ini. Tapi karena kita punya niat yang sama-sama berniat untuk kita harus ngejalanin terus nih usaha ini. Nah, sama tuh satu saran saya, niatnya dulu ya, karena kalau misalkan niat kita cuman gaya-gayaan, mau usahain ya, mau ikut-ikutan nih sama temen nih, ada yang usaha kayak gini ikut lagi, ada yang usahain ikut lagi, jadinya nggak bakal berjalan lama usahanya gitu. Intinya niat, dan jangan takut gagal, dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu. Baik, yang tadi Kak Fajril bilang juga, yang patah menyerah, yang putus asa, tetap semangat dan optimis. Dari saya cukup, dan Kak Fajril juga sudah. Salam semuanya, tetap semangat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.